Menelusuri jejak Kapitan Patimura, ternyata Kapitan Patimura itu bukan saja bergerak dan dia melakukan banyak lokasi atau banyak wilayah untuk memberikan motivasi. Salah satu bukti nyata jejaknya Patimura ada di wilayah Kesultanan Buton. Untuk itu, saudara, karena pentingnya berita ini, jangan lupa untuk terus tonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Gino Motivator akan memberikan motivasi bagaimana hingga Kapitan Patimura jejaknya ditemukan di Buton. Dan tak terkecuali Kapitan Patimura atau di kerajaan Binongko disebut Kapitan Waloindi. Pada zamannya, kapitan ini oleh kolonial Belanda menggelarnya dengan sebutan pembangkang. Tetapi sebaliknya di mata bangsa Indonesia, Patimura, dia dikenal sebagai tokoh pemersatu dan pendekar yang santun, murah hatinya, dan pejuang hak asasi manusia. Saat ini tak jarang banyak pakar sejarah di tanah air kita terpaksa membolak-balikan fakta sejarah karena itu kepentingan penguasa kala itu. Karena kala itu kita tak mungkin jangan untuk menulis sejarah itu tanpa didukung oleh penguasa. Malum, kita bangsa yang sedang dijajah oleh Belanda, di mana penjajahan itu ratusan tahun adanya. Bersyukur kita bukan seperti aborigin di Australia yang pasrah mengalah oleh tentara Inggris yang pada akhirnya mereka dibantai dan saat ini nyaris punah. Tetapi bangsa Indonesia bersyukur punya pedang sebagaimana atau parang yang dimiliki oleh Kapitan Patimura. Tapi tidak jarang bangsa Indonesia dengan menggunakan bambu runcing. Akan tetapi jika kita kembali menarik tentang Patimura, tentu saja di wilayah Kesultanan Buton bukanlah kesultanan biasa karena dia adalah kesultanan yang tidak pernah dan tidak mampu dijajah oleh Belanda, Portugis, Inggris. Karena kokohnya kesatuan masyarakat dan juga rata-rata di wilayah ini para hulu balang dan para pendekar adalah kebal peluru tajam maupun pedang, dan banyak lagi yang mereka kebal karena di sana adalah tempatnya para ulama yang tak pernah kenal menyerah, tetapi jika diganggu atau dijual kejagoanmu maka dibeli oleh orang-orang Buton. Tapi ikuti terus agar Anda tidak gagal paham. Di berbagai negara terpaksa membolak-balikkan fakta sejarah karena kala itu terutama di Indonesia tak memiliki wejangan
Tetapi di wilayah Kesultanan Buton jauh lebih maju. Bahkan di wilayah Buton sudah memiliki mata uang sendiri dan anak-anaknya sekolah, dan mereka menulis serta memiliki buku-buku sebagaimana kehidupan modern saat ini. Buton atau Kesultanan Buton merupakan salah satu kesultanan yang begitu kokoh, bahkan sultan pertamanya dilantik oleh Ottoman. Artinya di wilayah Kesultanan Buton bukanlah kesultanan biasa sebagaimana yang ada di Nusantara. Hingga saat ini masih terbukti benteng-bentengnya. Bahkan di wilayah Kesultanan Buton disebut daerah 1000 benteng. Dan bentengnya Kesultanan Buton adalah benteng yang terluas di dunia. Karena itu, di wilayah Kesultanan Buton sudah cukup maju dan banyak rakyatnya yang sudah sekolah dan tahu menulis. Itulah yang disebut buku Tambaga yang terkumpul dewasa ini. Misalnya saja Kapitan Waloindi yang setara dengan para pejuang nasional lainnya, di Indonesia oleh penelusuran pakar sejarah ditemukan adanya jejak Patimura di wilayah Kesultanan Buton. Dan wilayah itu adanya di wilayah Binongko oleh kalangan pendahulu Patimura namanya Kapitan Waloindi. Setelah seorang peneliti sejarah atau seorang kandidat doktor Larabum Baru, SPD MPD, yang ditemui oleh kru media ini atau OG TV atau Opini Gino Televisi Indonesia di Binongko, belum lama ini mengatakan sepak terjang pendekar yang satu ini bukan saja melawan ketidakadilan di wilayah kerajaan Buton, melainkan juga melakukan perlawanan dengan kalangan penjajah di bumi pertiwi ini. Alkisah dialah Kapitan Waloindi, salah seorang sosok pendekar pembela rakyat jelata, pembela kebenaran, dan selalu murah hatinya serta wajib baginya untuk menuntut agar keadilan di bumi Ibu Pertiwi ini segera terwujud. Dan segera terwujudkan, kata kandidat doktor Larabum Baru. Dalam penelusuran Larabum Baru, Kapitan Waloindi bukan saja berjuang melawan penjajah di wilayah Kepulauan Tukang Besi, Bitokawa, Binongko Tomiak, Kaledupa Wangi-Wangi, saat ini disebut Wakatobi, tetapi di wilayah kerajaan Buton juga di wilayah Kepulauan Maluku juga turut berjuang. Karena itu lanjut Larabum Baru dalam uraiannya dibuktikan dengan temuan-temuannya sebagai fakta sejarah dan bukti-bukti situs-situs tutur Larabum Baru kala itu di masa dia sedang melakukan penelitian sebagai kandidat doktornya. Testimoni dan kebenaran ini dibuktikan oleh Dr. Larabum Baru. Karena itu, Kapitan Waloindi dalam tradisi lisan rakyat Wali Pulau Binongko bukan hanya menjadi cerita tersambung antara generasi ke generasi, melainkan juga disertai dengan bukti-bukti sejarah tercatat pada tahun 1334 Masehi. Dalam kerajaan, sejarah di kerajaan Pulau Binongko atau Binongko telah berdiri kokoh pada tahun 1334 Masehi, sebelum Kendatilah Soro yang berpusat di Wali Koncu Patua. Selanjutnya pada tahun yang sama dibentuk 4 kerajaan bersaudara yang disingkat dengan Bitokawa, Bi Binongko, To Tomia, Ka Kaidup, dan Wa Wanse. Sejarah itulah merekomendasikan dalam Kesultanan Buton. Dikatakan Raja Patilasoro yang kemudian dikenal dengan nama Hatimura alias Lamura alias Kapitan Waloindi diakuinya berasal dari tanah barat, yaitu dari wilayah Mongol Tiongkok atau China. Adapun sesuai dengan penelusurannya, Kapitan Waloindi ditemukan bukan berasal dari tanah Mongol, namun ternyata sejak kecil Kapitan Patimura diculik oleh para bajak laut
dan dia dikembalikan masuk ke Indonesia melalui Gorontalo, sekarang disebut Kabupaten Gorontalo, pada tahun 1334 Masehi. Nah, untuk itu, saudaraku, tonton terus karena ini penting. Kapitan Woloindi atas informasi yang disampaikan oleh rekan penculiknya. Sejak masih balita pada saat itu, dia melanjutkan perjalanan menuju Pulau Binongko. Masuk kedatangannya di negeri Bitukawa itu, tepatnya di Binongko, mencari sanak saudaranya karena ternyata Kapitan Woloindi adalah anak cucu Raja Wali Patua Sakti Sumahit Tahim Alam. Oleh peneliti Larabum Baru, dalam penjelasannya, Kapitan Woloindi sesampai di Pulau Binongko, Lasoro bertemu dengan Lakakadu di sekitar benteng keramat Oihu, saat ini disebut dengan Kaheakoba. Kaheakoba adalah tempat tanah longsor yang jatuhnya Raja Patilasoro di saat uji kanuragan kesaktiannya. Hingga hari ini, tempat itu masih mengakui disebut jatuhnya Raja Patilasoro oleh masyarakat setempat lokal Binongko. Lakakadu yang ketiga menjamu tamunya karena mengaku saudaranya yang lama menghilang belum langsung mempercayainya. Dan kalau benar saudara Lasoro, penemu atau pemilik Pulau Bitukawa, adalah saudaraku, maka akan kita buktikan kesaktianmu dan tunjukkan kanuraganmu, ucap Lakakadu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Larabum Baru. Tanpa menunggu lama, keduanya saling menguji kesaktian yang saat ini disebut jatuhnya Patilasoro hingga terperosok ke dalam tanah sedalam 7 depa. Selanjutnya dicabutnya dari dalam tanah. Saat ini disebut Kaheakoba. Kaheakoba artinya, Kahea artinya lubang, sedangkan Koba artinya dicabut, jelasnya. Setelah Lasoro mendapatkan ujian dari Lakakadu, maka tibalah gilirannya untuk menguji Lakakadu ujung jarinya, sehingga Lakakadu muntah darah. Lantas dia dilemparkan ke udara dan jatuhnya tepat di Tanjung Pemali, Matano Sangia Burangasi di Pulau Buton. Anda bisa bayangkan bagaimana jaraknya antara Pulau Binongko dan Pulau Buton Matana Sangia. Jaraknya kurang lebih 90 mil. Di tempat itu juga masih ada jejak kaki hingga sampai saat ini bisa dibuktikan di wilayah Burangasi atau di wilayah Rampea. Mengingat karena hal itu hanya ujian kebenaran kanuragan Lasoro, menarik kembali Lakakadu untuk dikembalikan ke tempat semula di Oihu, Pulau Binongko. Sehingga mulai saat itu keduanya saling membenarkan bahwa keduanya memang bersaudara, anak cucu dari Raja Petua Sumahit Tahim Alam. Selanjutnya sebagai fakta sejarah tempat uji coba kanuragan itu dan kesaktian itu disebut Oihu, artinya Toiu atau Oihu, papar Larabum Baru. Raja Patilasoro yang dikenal sakti mandraguna, usianya tercatat lebih kurang 600 tahun. Selain itu, mempunyai kelebihan atau dalam bahasa Wali Cia-Cia disebut Kalatia Membali. Sementara itu, media ini terus melakukan penelusuran dan menemui Laode Ila. Dalam keterangannya kepada media ini menjelaskan dan menegaskan bahwa Kapitan Woloindi pada tahun 1975, seorang sejarawan wali bernama Amahuji, ketika ditemui 4 orang peneliti sejarah yang berasal dari Sumatera kala itu, disaksikan oleh Laode Ila, Laode Sehe, mantan kepala desa Wali,
yang pernah menjabat di tahun 1955 hingga 1979 dan selanjutnya diamini oleh Laode Jaidi, Iaro Agama Sarawolio, Sara Agama, Iaro Agama Saranowali ke Pulau Binongko. Menariknya dalam kisah ini pencarian Raja Patila Soro ini setibanya di Pulau Binongko, dialah Soro dikabarkan mencari anak cucu petua Sumahi Tahim Alam. Selanjutnya, Iaro Agama menjelaskan perjuangan Kapitan Walowindi di Pulau Tukang Besi Binongko pada saat itu sedang gencar-gencarnya perebutan kekuasaan antara perompak bajak laut dan wilayah Tobelo, Ternate maupun Kerajaan Buton. Karena itu, dibutuhkan peran seorang pendekar atau pahlawan seperti halnya Kapitan Walowindi bersama para hulu balang dan pejuang lainnya. Di Kepulauan Tukang Besi, maka dibangunlah kekuatan bala tentara. Tonton dulu, tonton lagi, karena masih ada sambungannya. Wow kan? Wow! Hulu balang dan pejuang lainnya menyebutkan bahwa perebutan kekuasaan itu ditiadakan jika tidak akan dihabisi oleh Kapitan Walowindi. Lawan Tukang Besi, maka dibangunlah kekuatan bala tentara yang hingga kini tidak akan terlupakan dalam lembaran sejarah kerajaan Binongko dan Kesultanan Buton, karena jasanya menumpas bajak laut hingga saat ini masih di pantai Palahidu. Bukti-buktinya di mana sejarah haibah atau rahasia Kapitan Walowindi menyerahkan dengan sukarela telapak kakinya kepada Sapati Balufu untuk dibelah kakinya. Sejak itulah tempat pertarungannya disebut Palahidu, atau pala artinya telapak, hidu artinya hidup atau hayat. Hal ini juga diakui oleh sumber media ini, Laherani, pada tahun 1000 atau pada tahun 2002 silam. Selanjutnya Kapitan Walowindi berkata kepada masyarakatnya dan sanak saudaranya di Binongko, Kujalau, aku jalan kaki lewat laut. Jalan tete, kepergian seorang kakek, tomo tamo siomo, kita akan berpisah-pisah. Minat di Saranako Laode, di Bali, akan diserahkannya kepimpinannya. Asua Mafimo di Fatu Numaria, Kurumurumope di Soe, kumenumpang di Peluru Meriam atau Bedil, menuju Ambon Soea. Sumber La Isamu Kaluku pada tahun 2004. Direwayatkan pula setelah Kapitan Walowindi dibelah kakinya oleh Sapati Balufu, maka Kapitan Walowindi menghilang secara misterius menuju timur, Ambon tepatnya, dan tinggal di Gunung Soea untuk melanjutkan pertapaannya. Walowindi di Gunung Soea, Ambon tidak diketahui oleh orang-orang Bitokawa maupun orang asal Buton yang telah lebih dulu bermukim di wilayah Ambon. Kecuali orang-orang yang bisa memegang rahasia manusia rahasia baru dapat mengenalnya. Dan pada tahun 1511 Masehi, setelah sekian lama Kapitan Walowindi bermukim di Gunung Soea, Ambon, namun tak seorang pun tahu kalau beliau adalah seorang kesatria mandraguna dari wilayah Kesultanan Buton. Beliau dianggap orang biasa-biasa saja. Kapitan Walowindi dikenal orang sebagai pendekar setelah dia masuk tentara Portugis pada tahun 1511 Masehi. Selanjutnya, ia beradu tempur melawan uniform Belanda. Karena itu, maka dia Kapitan Walowindi seraya membangkitkan semangat rakyat Ambon Maluku. Dia juga membentuk pasukan bala tentara untuk menghadapi ancaman VOC penjajahan Belanda. Sebagai teman karibnya, Kapitan Walowindi yang setia masing-masing Letulu Kabesi, Raja Hitu,
Paulus Tiahahu, Christina Marta Tiahahu, Paulus Tiahahu, dan Kapitan Patipelohi Patipelong berjuang bahu-membahu untuk mengusir penjajah Belanda. Kala itu dikenal dengan merebut benteng Dorstede Ambon dari tanggal 15 hingga 16 Mei 1817. Setelah mereka menguasai benteng Dorstede Ambon, dia Kapitan Walloindi yang lebih akrab dikenal dipanggil sebagai sahabatnya nama Patimura karena hatinya murah, mulia. Selain itu, Kapitan Walloindi juga dipanggil oleh sahabat-sahabatnya hati murah atau Lamura. Disebutkan demikian Patimura karena dia raja, Pati yang berhati mulia, bermurah hati. Beliau juga rela membantu orang-orang yang lemah dan teraniaya sehingga gelarnya semakin lama makin. Maka oleh sahabat-sahabatnya mengukuhkan namanya Thomas Matulesi Patimura, Wali Binongko, bahwa berdasarkan kajian ilmiah riwayat sejarah lisan kuno Wali Binongko, bahwa yang digantung oleh Belanda di depan benteng Victoria, kota Ambon pada tanggal 16 Desember 1817 itu bukanlah Patimura. Sekali lagi, bukanlah Patimura, melainkan orang lain atau yang disebut sebagaimana sumber-sumber disebutkan bahwa itu jelas mata-mata Belanda yang hanya kebetulan wajahnya mirip dengan Patimura. Sedangkan Kapitan Walloindi alias Patimura telah merubah wajah bersama Ratu Lukabesi atau Raja Hitu, Paulus Tiahahu, Christina Tiahahu, dan Kapitan Patipelohi kala itu sedang dalam tahanan Belanda. Pasukan Kapitan Patimura. Selanjutnya mereka semua diasingkan ke tanah Jawa dan diangkut dengan sebuah kapal. Namun ketika diberangkatkan karena kekurangan angin atau kurangnya angin, sesampainya di Laut Buru, kapal tersebut kehabisan makanan dan air minumannya pun juga habis. Maka kalangan pendekar menjadi tahanan Belanda di atas kapal tersebut melakukan pemberontakan dan membunuh habis para pengkhianat Belanda. Selanjutnya mengarahkan kapalnya ke Pulau Tukang Besi dengan gembira oleh masyarakat Wangi-Wangi. Namun sebaliknya mata-mata Belanda tak tinggal diam dan terus melaporkannya kepada Belanda bahwa semua tahanan yang ada di atas kapal itu kini berada di pulau-pulau di Bitokawa atau Wakatobi saat ini. Raja Hitu Latulu Kabesi bersama Martina Tiahahu dan Christina Tiahahu setelah mendengar hal itu telah diketahui bahwa ada mata-mata Belanda tentang keberadaan mereka di Pulau Wangi-Wangi, dan setelah itu mereka cari tumpangan dan kembali ke Ambon tanpa diketahui oleh mata-mata Belanda tersebut. Sedangkan Kapitan Patimura dan Kapitan Patipelohi atau Patipelong menuju ke Pulau Tomia dan kawin dengan Putri Ince Sulaimani Dato Sulaimani, penyiar agama Islam di Tomia asal Melayu, Malaysia. Sementara Kapitan Patimura ke kampung halaman di Binongko menemui anak cucunya yang kala itu ditinggalkannya kurang lebih 483 tahun lamanya. Ironinya setibanya Kapitan Patimura di Binongko terdengar oleh mata-mata Belanda dan akhirnya beliau dicari oleh Belanda hingga sampai ke Pulau Binongko. Namun ketika kapal Belanda yang memuat 7 kompi bala tentara di atas kapal Belanda itu untuk menangkap Patimura, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Kapal dengan memuat 7 kompi bala bantuan Belanda, tentara Belanda itu dihabisi oleh Kapitan Patimura alias Kapitan Walloindi. Sebagai bukti peninggalan sejarah kapal Belanda itu yang berlabuh di Tadono itu oleh masyarakat Binongko, tempat itu disebut dengan Kampung Nato. Binongko, tempat itu disebut dengan nama Kampung Nato.
Letaknya tak jauh dari perkampungan Walanda, meskipun hingga saat ini masih dirahasiakan oleh masyarakat setempat. Kampung Lama atau Kampung Melengo atau Mengingi, disinilah Kapitan Patimura berhembuskan napas terakhirnya, dan nama desa itu diabadikan bernama Kapitan Walowindi, Kapitan Patimura. Kesaktian Kapitan Walowindi alias Patimura itu di zaman seperti ini sepertinya tidaklah masuk akal. Demikian pula umurnya. Namun juga tidak salah untuk kita kagumi karena hal itu terjadi pada zamannya. Artinya, sebagaimana yang dipaparkan oleh pakar-pakar peneliti sejarah dan saat ini lagi mempersiapkan untuk menjadi seorang doktornya, tentu itu merupakan salah satu penghargaan besar karena ternyata jejak Kapitan Patimura ditemukan di wilayah Kesultanan Buton. Benar tidaknya hal ini tentu adalah wallahu alam. Dan siapapun dia, sebagaimana kajian ilmiah, tentu akan dibuktikan dengan secara ilmiah. Fakta-fakta ilmiah itulah yang akan terus menjadikan hingga menemukan fakta-fakta sebenarnya. Tetapi jika kita mengatakan tentang fakta-fakta sejarah lain seperti bedil, di wilayah Kesultanan Buton itu adanya puluhan ribu bedil. Hampir setiap pulau-pulau mulai wangi-wangi Kalidopatumnya Binongko dan pulau-pulau yang mengelilingi Pulau Buton, semuanya ada bedil. Dan bedil itu, semua masyarakat mengakui bahwa itu bedil asalnya dari VOC, Portugis maupun Belanda. Meski demikian, hingga saat ini, wilayah itu masih banyak wilayah yang masih dirahasiakan oleh masyarakat. Karena wilayah Buton adalah tempatnya para pendekar-pendekar dan wilayah Kesultanan Buton tidak pernah dikalahkan oleh Belanda. Hanya satu kali terjadi perang besar antara para tentara Kesultanan Buton dengan Belanda selama 1 tahun. Tapi itu pun tentara Belanda dihancurkan, bahkan lari terbirit-birit. Hingga sampai hari ini kita bisa buka di perpustakaan di Belanda, tepatnya di Hoda, Den Haag, Belanda. Di sana Anda akan menemukan fakta-fakta sejarah di perpustakaan itu, dan disitulah hebatnya wilayah Kesultanan Buton yang masyhur dan adalah salah satu negara Kesultanan Buton yang kokoh. Saya Gino Samsudin Mirsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, jangan lupa